video kali ini saya akan memberikan asal-muasal zaman, mulai dari zaman dimana zaman batu, kemudian zaman perunggu, ditemukannya mesin uap, hingga akhirnya di masa sekarang dan di masa depan, yaitu era di mana industri 4.0 ini berlangsung hingga di masa yang akan datang, yakni masa di mana segala hal berhubungan dengan robot, segala hal di mana manusia diperbudak oleh robot. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang industri 4.0? Apakah industri 4.0 ini mempengaruhi pada masa kini? Dan apa pentingnya industri 4.0 di masa depan? Jadi, di masa sekarang ini kita berada di transisi di mana masa akan menginjak industri 4.0. Di mana masa ini kalian akan mulai industri mempekerjakan robot. Jadi seperti ini. Karena kita tidak mungkin memiliki kemampuan bertahan hidup, itu juga berkreasi sebagaimana kita diciptakan sebagai manusia yang berakal. Masa di mana diperbudak oleh robot, dan masa depan manusia selanjutnya berevolusi kembali menjadi manusia yang intelek. Era di mana manusia mencari sumber energi baru di planet-planet lain yang nantinya akan membuat manusia mempertanyakan arti dari hidup manusia. Masa depan mulai menemukan cara untuk hidup abadi. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang zaman batu. Awal mula terciptanya manusia. Zaman batu ialah zaman pembentukan makanan atau food, looking for food. Kalau keluar gua, pilihannya antara makan atau dimakan. Intinya itu era di mana society 1.0, hunting and gathering, masih tergolong primitif dan hidup berpindah-pindah alias nomaden, yang kemudian menginjak kembali ke zaman perunggu. Lebih maju lagi, zaman di mana lebih efektif dengan bahan-bahan yang terbuat dari perunggu, dan kondisi sosial mereka ini lebih pintar, mulai untuk bercocok tanam dan tinggal menetap, tidak nomaden lagi. Inilah yang disebut society, era society 2.0 agrikultural. Kemudian zaman maju kembali, ditemukannya kembali mesin uap pada tahun 1800-an, di mana revolusi industri ini efisiensi pekerjaan semakin baik karena adanya mesin. Jika semuanya bertani, bercocok tanam, di era ini masyarakat memiliki tahap keemasan. Pada era society 3.0 manufacturing. Kemudian zaman semakin maju kembali pada awal tahun 1900-an ditemukan tenaga listrik, efisiensi produksinya meningkat lebih jauh lagi, lebih tajam lagi, dan lebih efisien lagi, melahirkan revolusi industri 2.0, sehingga tidak
membutuhkan waktu yang lama. Era ini lebih cepat, sehingga revolusi industri 3.0 komputer, awal mula komputer diciptakan pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, produksi manusia menjadi digitalisasi, menjadi jauh lebih efisien lagi dari sebelumnya. Dengan adanya komputer dan otomatisasi mesin, berubahlah gaya hidup manusia pada era 1980-an yang melahirkan Society 4.0 atau Information. Di masa ini, manusia mulai bergantung pada teknologi informasi di aspek pekerjaan tanpa perlu waktu lama, yakni pada tahun 1990-an terjadi revolusi industri 4.0 di mana ditemukan berkat adanya internet yang mencetuskan Internet of Things, di mana internet adalah internet dalam segala hal, mulai dari kehidupan, belanja, sekolah, e-learning, segalanya menggunakan tidak terlepas dari internet. Kemudian di mana akhirnya muncullah big data, di mana saat perkembangan revolusi industri 4.0 juga berkembang Society 4.0 secara bersamaan. Supaya kita tahu cara berkembang di era saat ini, era di mana saat ini dikuasai oleh kombinasi revolusi industri sebelumnya, mulai dari listrik, komputer, mesin, internet, big data, dan baru-baru ini yakni artificial intelligence dan robotik untuk menyongsong revolusi industri selanjutnya. Di masa kini kita berada di masa transisi, masa di masa teknologi akan mengambil alih sebagian besar pekerjaan manusia, di mana peran listrik dan mesin pada revolusi industri yang kedua menggantikan otot dan manusia, komputer dan otomatisasi revolusi industri yang ketiga mulai mengambil alih pekerjaan otak kiri kita, dan kemungkinan besar peran AI akan mengambil alih pekerjaan otak kanan kita. Namun hal ini masih belum seberapa. Era robotik akan lebih berkembang lebih jauh lagi untuk menggantikan pekerjaan profesional hanya dalam waktu 2012 hingga 2017. Dengan jumlah peningkatan robotik dari 80 menjadi 262. Dari 100% menjadi 114%. Yakni sebanyak 381.335 unit of robot. Dan peningkatan ini menjadi sangat signifikan dari mulai 2018 hingga 2021. Menjadi 630.000 unit of robot. Semakin murahnya produksi robot seiring berkembangnya zaman, hingga ada salah satu perusahaan firma di Taiwan yang bernama Delta yang mampu sebuah robot dengan harga 10.000 US dollar saja. Padahal di beberapa tempat produksi yang lain, satu unit robot masih 25.000 US dollar. Tapi di masa depan akan semakin murah dan jauh lebih murah kembali. Pekerjaan robot itu jelas lebih efisien dibandingkan dengan manusia, yang dimana manusia ini sangat menuntut apapun. Dengan robot, mereka tidak menuntut, mereka bisa dipekerjakan secara tanpa tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, maupun tunjangan pensiun, dengan kesalahan yang sangat minim yang biasa dilakukan oleh manusia dengan human error. Salah satu hal yang mencegah robotik adalah peraturan di setiap negara,
di mana pengangguran massal ini bakal terjadi, terutama untuk kaum buruh jika nanti robotik akan menguasai dunia. Bahkan mungkin dengan keefisien robot. Jika di masa kini manusia sudah diatur oleh sebuah sistem, bukan tidak mungkin pada robot ini akan menjadi mandor si human error nanti. Masih di tahap industri saja. Bagaimana dengan driver yang mungkin di masa depan akan tergantikan oleh mobil otonom yang tanpa driver? Bagaimana itu? Bisa jadi demonstrasi ojek pengkolan, terutama ojek online, meningkat tajam. Ojek online versi robot atau mungkin artificial intelligence melihat traffic di Jakarta. Robot dan artificial intelligence akan tidak ada artinya, terutama untuk emak-emak yang tidak bisa diatur secara pemrograman. Itu menurut peraturan di ibu kota, terutama di Jakarta. Tapi di negara-negara maju, contohnya Eropa, Amerika, ataupun China, jelas era ini dimulai semakin cepat. Pekerjaan kurir misalnya, nanti akan digantikan oleh drone robotik. Bahkan saat ini mulai banyak sekali drone robotik. Kemudian ada lagi pelayan, khususnya tempat makan cepat saji, terutama di Jepang. Saat ini sudah diterapkan robot pelayan di tempat-tempat cepat saji. Di masa depan nanti, kemungkinan manusia yang benar-benar profesional saja yang menjadi pelayan di restoran mewah. Dan tenaga profesional manusia ini dianggap sangat restif. Seketika robot semakin murah dan sempurna. Bisa dibayangkan manusia dengan SDM rendah bakal ada di posisi mana nantinya. Penjaga toko saat ini bahkan sudah dimulai di ibu kota, dan salah satu pencetusnya adalah Amazon.co, di mana tidak memiliki penjaga toko atau kasir. Anda hanya perlu masuk dan mengambil barang yang Anda mau, kemudian keluar. Di pintu keluar nanti ada semacam tagihan dengan hanya Anda memasukkan kartu kredit Anda, maka otomatis kartu tersebut akan mencetak hasil akhir tagihan belanjaan Anda. Kemudian mungkin setelah ini guru, ada robot guru, penyiar berita, ada robot penyiar berita, robot operator, akuntan, robot akuntan, dan lainnya. Bahkan banyak. Dari sini kita seharusnya mawas diri sebelum terlambat. Perlu mempersiapkan kembali SDM kita agar tidak kalah jauh dengan robotik di masa depan. Khususnya mempersiapkan skill profesional yang lebih humanis supaya tetap bertahan. Namun di tengah transisi masih ada peluang pekerjaan yang belum bisa ditransformasikan oleh teknologi saat ini maupun di masa depan. Inilah peluang kita agar tetap eksis di industri 4.0. Di antaranya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan critical thinking, misalnya programmer, analisis, atau politikus. Collaborations, bersinergi bersama untuk tujuan tertentu, termasuk manajemen people, misalnya manajemen, HRD, pemimpin, communication, sisi emosional dan empati, sales, marketing, kemudian public relation atau pengacara, creativity, entrepreneur, content creator atau musisi. Setidaknya 4 hal ini masih relevan untuk bertahan di era automatisasi digital. Namun,
pekerjaan yang memerlukan otot, perhitungan pasti, pekerjaan repetitif sepenuhnya akan digantikan semuanya oleh sistem yang dimulai di era 2030 oleh era robotik. Yang mengerikan nanti adalah artificial intelligence. Maka intelijen manusia akan benar-benar tertinggal dengan ciptaan mereka sendiri. Dan momen super Al nanti dibuat akan mengawali peradaban baru umat manusia dengan kecepatan yang sangat dahsyat, dan dikhawatirkan manusia tidak mampu menghandle percepatan itu. Skenario di mana artificial intelligence berperan dalam teknologi sangat berbeda dengan era perkembangan revolusi industri 1 hingga 4 yang masih dalam jangkauan manusia. Saya akan memberikan beberapa analogi seberapa mengerikannya super artificial intelligence nanti yang kemungkinan besar akan segera diwujudkan. Andreas Kapling dan Michel Heinlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut. Ketika artificial intelligence mencapai tahap tertentu, manusia hanya perlu memasukkan pengetahuan yang lengkap di kehidupan ini dalam sebuah artificial intelligence, di mana manusia berhasil membuat kode dari tubuh manusia seperti DNA, genetik maupun sistem saraf. Begitu juga dengan semua ilmu pengetahuan seperti rumus matematika, fisika, kimia maupun biologi. Maka, tidak mungkin berkat artificial intelligence, obat kanker atau HIV akan dapat ditemukan dalam hitungan menit bahkan detik saja. Otak manusia hanya mampu berkonsentrasi pada satu fase saja. Setelah itu, mereka perlu melakukan riset secara real, entah berapa ribu kali dilakukan hingga berhasil. Namun, kecepatan komputer dari sebuah artificial intelligence akan memproses data dengan luar biasa cepat. Mereka mampu memproses dan menstimulasi, yang artinya akan menghemat waktu dan tenaga. Salah satu contohnya seperti film